Menurut ketentuan undang, anggota DPR berhak mengusulkan apa saja dalam konteks program di mitra kerja. Berhak. Tetapi Anda bocorkan pun keluar, Anda adu kita dengan media sosial, kita nggak ada mundur seperti itu. Sebetulnya saya nggak mau ngangkat ini. Ya. Surat ini hanya disampaikan ke Direktur Bu Roda dengan Anda, kok bisa keluar? Ya, Pak Menteri supaya tahu. Ya, artinya Anda tidak menyangkut mitra. Oke, kita main dalam hak dan kewenangan pengawasan kita. Pertama dulu, saya baru atau pemberdayaan masyarakat desa. Kok terminologinya kok pemberdayaan masyarakat desa? Programnya bayar honor. Apa itu? Nggak kayak gitu, jangan dong. Itu di situ nggak nyambung. Banyak hal-hal yang hanya kalimat yang menyenangkan, terminologi yang menyenangkan dengan anggaran yang tidak sepadan. Tolong. Ya. Oleh karena itulah sebetulnya siapa yang merekayasa apa ini? Ya kalian. Oleh karena itu anggarannya itu nggak ditingkatkan. Kenapa? Karena Anda membuat sesuatu program yang luar biasa, tapi anggarannya tidak masuk akal. Intinya kita tidak ada urusan meminta-minta, tetapi mengusulkan. Ya, silakan Bapak bocorkan juga kepada Bapak, silakan. Ya, silakan saja. Ya, seperti yang dibilang Pak Edi itu, kita nggak penting. Ya, silakan aja. Bahwa kita memang punya hak untuk mengatakan itu. Ya, nggak ada urusan meminta-minta. Ya Pak, saya sama Direktur Ibu Rosida. Kan? Silakan aja. Ya. Dan punya ya, akuntabilitas kita untuk mengajukan itu. Ya, diterima syukur. Ini ditolak. Kok bisa mereka yang mengatakan ditolak dalam kalimat ini? Ya, nggak mungkin ini muncul tiba-tiba tanpa ada korelasi dengan sekjen atau Bu Rosida, karena Bu Rosida dan sekjen yang menerima surat ini. Ya, supaya tahu Pak Menteri. Ya, ini saya buka ini. Ini kalau perlu nanti baca di sini. Ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Terima kasih pimpinan, saya sedikit menambah saja sebenarnya. Pertama, bahwa wajar setiap mitra kerja kita dalam sisi anggaran kita perjuangkan, wajar. Tetapi dalam konteks apa? Dalam konteks mitra kerja kita dapat memahami fokus kinerjanya itu secara transparan, terbuka, output dan outcome-nya jelas. Yang kecil saja nggak bisa, bagaimana yang besar? Jangan dibalik. Dan ini bukan persoalan yang pertama yang saya tahu. Dari berapa ini menteri yang ketiga menurut saya. Ya, 3 menteri yang dulu bahkan ada sampai keras. Ya. Apalagi dengan sekjen. Saya sebenarnya nggak mau menyinggung Pak Sekjen yang ini yang baru ya. Menurut ketentuan undang, anggota DPR berhak mengusulkan apa saja dalam konteks program di mitra kerja. Berhak. Tetapi Anda bocorkan pun keluar, Anda adu kita dengan media sosial, kita nggak ada mundur seperti itu. Sebetulnya saya nggak mau ngangkat ini. Ya. Surat ini hanya disampaikan ke Direktur Bu Roda dengan Anda, kok bisa keluar? Ya, Pak Menteri supaya tahu. Ya. Artinya Anda tidak menyangkut mitra. Oke, kita main dalam hak dan kewenangan pengawasan kita. Oleh karena itu pimpinan, yang pertama, kalau mau kita lihat ya, terminologi, bahasa dari semua program output outcome-nya ini, output dan target ini sangat luar biasa. Bahkan ya mohon maaf juga, kita harus evaluasi juga. Apa iya, misalnya ya, apa iya? Saya tidak dalam konteks bahwa saya juga nggak setuju kita meminta, enggak. Tetapi melakukan pengawasan, melakukan usulan ya. Ya, tidak ada itu. Yang kedua, sesuai dengan persyaratan. Oleh karena itu bikinlah persyaratan. Jangan kalau program kalian persyaratannya mudah, persyaratan ini usulan ini malah bikin. Kan itu menjadi. Kenapa? Karena tidak ada transparansi. Sehingga apa? Dibikin persyaratan yang luar biasa. Padahal kalau mungkin kenapa bisa ke situ? Bikin. Kayak apapun persyaratannya harus dipenuhi. Tidak boleh dilanggar. Tetapi semua harus melaksanakan itu. Termasuk usulan eksekutif sendiri. Ya, ini clear. Contoh misalnya ya. Saya mau lihat katakanlah pemenuhan jaminan hidup transmigran. Ya, yang itu bidang kawasan transmigrasi, pembangunan pengembangan kawasan transmigrasi, jaminan hidup transmigran. 1.640 KK, 10 miliar Pak. Berarti 1 KK 6.500.000. Luar biasa Pak Menteri. Kalau ini dengan pemenuhan kalimat pemenuhan jaminan hidup transmigrasi. Waduh, kementerian ini kementerian yang luar biasa di negara ini.
Kita usulkan ini mungkin 100 miliar atau 1 triliun. Berarti 16 itu juta kakak bisa terpenuhi. Apa iya? 16 juta per kakak pemenuhan jaminan hidup transmigran. Saya minta ini penjelasan. Jangan bikin terminologi yang membuat kita terengang-engang, ya, dengan bahasa-bahasa kalimat yang luar biasa. Pemenuhan jaminan hidup transmigran 1.640 kakak target dengan alokasi anggaran 10 miliar. Berarti 1 kakak 6,5 juta. Apa iya? Kalau kita kasih kementerian ini 10 triliun, berarti penduduk katakanlah yang di transmigran itu bisa terpenuhi hidupnya. Ini tolong. Jangan bikin, ya, sama dulu. Saya baru atau pemberdayaan masyarakat desa. Kok terminologinya kok pemberdayaan masyarakat desa? Programnya bayar honor. Apa itu? Nggak kayak gitu, jangan dong. Itu di situ nggak nyambung. Contoh misalnya, penataan penyebaran penduduk. Di mana letak penataan penyebaran penduduk oleh siapa penduduk? Di mana ini? Bercerita 1.269 kakak 30 sekian miliar. Apa iya? Ya, nggak tahu transmigran itu banyak di Indonesia Timur. Apa iya? Apa Anda juga masuk di dalam konteks itu? Atau hanya terminologinya? Atau ini hanya katakanlah rapat-rapat atau oleh karena itu nanti, ya toh, saya minta ini semua target-target ini harus jelas lokus dan jenis kegiatannya. Itu pimpinan. Kenapa? Ini udah yang jelas ini fasilitas. Oke, kain, masuk akal saya untuk membantu sertifikasi, masuk akal. Oke, rumah transmigran itu masih masuk akal, 70 juta. Masih masuk akal. Itu pun atau bentuk rumah ya, kalau dari 10.000 apa ini unit, 1.000 unit tadi itu masuk akal ya. Tetapi banyak hal-hal yang hanya kalimat yang menyenangkan, terminologi yang menyenangkan dengan anggaran yang tidak sepadan. Tolong ya. Oleh karena itulah sebetulnya siapa yang merekayasa apa ini? Ya kalian. Oleh karena itu anggarannya itu nggak ditingkatkan. Kenapa? Karena Anda membuat sesuatu program yang luar biasa tapi anggarannya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Coba bikin fokus. Katakanlah BUMDes, berkembang BUMDesnya. Ya, 1 miliar pun BUMDes itu kita akan dukung kok. Bukan 50 juta, tapi jelas berkembang BUMDesnya. Tidak hanya soal itu, berkembang. Itu poinnya. Mau 10 triliun pun anggarannya akan kita dukung. Tetapi output dan outcome-nya jelas kelihatan. Ya, contoh misalnya, ya, contoh. Katakanlah PUPR, ya, jelas kan? Saluran air P33 jelas dikerjakan oleh masyarakat. Jelas saluran airnya jelas ada. Masuk akal dikerjakan 150 juta. Kalau di pihak ketiga kan mungkin 200 juta. Ya, tapi karena dikerjakan dengan swadaya masyarakat menjadi 150 juta atau 170 juta. Kenapa? Keuntungan segala macam nggak ada. Yaitu yang lain nggak ada. Nah, ini saja PUPR bisa melakukan itu. Apalagi dengan terminologi Kementerian Desa dan desa tertentu dan tertinggal. Harusnya jauh lebih bisa, tetapi fokus. Kalau bicara desa, ya berarti ambil semua dong program ini, program Republik ini, kan nggak itu dong, nggak mungkin. Tapi ambillah sesuatu daerah, ya toh, dalam program tertentu yang belum terjangkau oleh kementerian yang lain. Disitulah fokus untuk kita menambah anggarannya sehingga output outcome-nya itu clear. Di situ kita akan dukung, disitulah kita masuk. Itu intinya. Saya kira demikian pimpinan. Terakhir, saya minta nanti semua lokus, jangan misalnya ini ada sekian kawasan apa namanya 70 desa, kabupatennya nggak jelas. Ada 19 kabupaten kota, ada 6 kabupaten kota. Tolong semua ini kabupaten kotanya di mana? Desa ini di desa mana dan kabupaten kotanya di mana? Ya, supaya kita tahu. Ya, jangan nanti misalnya tiba-tiba kok di sana bisa, kok di sini nggak bisa. Kira-kira gitu pimpinan. Jadi intinya kita tidak ada urusan meminta-minta, tetapi mengusulkan. Ya, silakan Bapak bocorkan juga kepada Bapak siapa, silakan. Ya, silakan saja. Ya. Seperti yang dibilang Pak Edi itu, kita nggak penting, ya, silahkan aja. Bahwa kita memang punya hak untuk mengatakan itu. Ya. Nggak ada urusan meminta-minta, ya Pak, saya jangan sama Direktur Ibu Rosida. Kan, silahkan aja. Ya. Dan punya ya, akuntabilitas kita untuk mengajukan itu. Ya. Diterima syukur, ini ditolak. Kok bisa mereka yang mengatakan ditolak dalam kalimat ini? Ya, nggak mungkin ini muncul tiba-tiba tanpa ada korelasi dengan Sekjen atau Bu Rosida. Karena Bu Rosida dan Sekjen yang menerima surat ini. Ya, supaya tahu Pak Menteri. Ya. Ini saya buka ini kalau perlu nanti baca di sini. Ya. Tadi Pak Edi ngomong, saya sebenarnya nggak mau respon karena apa? I don't care. Itu soal biasa. Tapi karena dia anjing, saya buka. Bahkan saya fotokopi. Ya. Dan saya minta pertanggungjawaban dalam kinerja masing-masing, pengawasan anggaran dan pengawasan kinerja oleh Kementerian PDT.
Demikian pimpinan, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Ya, terima kasih Pak Johnny Allen. Memang betul Pak Menteri, dalam kaitan dalam fungsi pengawasan kami butuh lokus-lokus kegiatan Bapak di mana aja. Kami harap di Satuan 3 itu sudah ada lokusnya. Nah, tapi kalau saya lihat di sini tadi berkas yang Bapak berikan bahwa paling lambat tanggal 25 Februari daftar nama desa wisata dan lain sebagainya harus dimasukkan, berarti lokusnya belum jelas di mana lokusnya kegiatan tersebut. Lantas memang juga sekaligus saya meluruskan bahwa kami nggak meminta, kalau teman-teman itu nggak meminta, fungsinya adalah mengusulkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di dapil kami, di konstituen kami, untuk dilanjutkan kepada Bapak selaku pemerintah.